Ya, pemirsa, KPK kembali memanggil beberapa saksi untuk terus mengusut dugaan terjadinya grand corruption atau korupsi berskala besar dalam pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Aulia Pane, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang dipanggil KPK hari ini? Ya Robert, hari ini KPK memanggil dua pihak legislatif, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan juga Ferial Sofian. Serta KPK juga hari ini memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ketiganya ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pembahasan dua raperda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta untuk tersangka Arisman Wijaya. Dan tadi ketiganya ini datang secara bertahap pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi tadi. Dan untuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik ini tadi datang pukul 9, dan M. Taufik sendiri ini sudah 6 kali menjalani pemeriksaan di KPK, sedangkan untuk Heru Budi Hartono ini sudah 3 kali diperiksa. Dan dalam pemeriksaan sebelumnya Heru Budi Hartono pada tanggal 14 April lalu, Heru ini sempat menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. Karena memang Kepala BPAKD ini sempat mengikuti Raperda di Balik, namun memang tidak banyak mengikuti terkait dengan soal reklamasi ini. Dan Robert, memang sebelumnya yang masih menjadi perdebatan ini terkait dengan nilai kontribusi untuk pengembang. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini menetapkan pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini harus memberikan kontribusi tambahan sebesar 15% dari keuntungan, dan diduga pengembang ini merasa keberatan dan mereka ingin kontribusi tambahan ini turun menjadi 5%. Dan kemudian hal inilah atau ini pun yang muncul kasus dugaan suap anggota DPRD yang mengubah besaran kontribusi pada aturan tata ruang strategis yang juga melibatkan tersangka M. Sanusi. Robert. Ya, oleh Pane, jika kita lihat dari daftar saksi yang hadir, lagi-lagi M. Taufik, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua Balik dan DKI Jakarta dipanggil ke-6 kalinya oleh KPK. Mengapa M. Taufik kerap dipanggil oleh KPK? Ya Robert, memang untuk Wakil Ketua DPRD M. Taufik ini sendiri memang tadi sudah disebutkan bahwa sudah 6 kali diperiksa oleh KPK, dan memang ini muncul informasi bahwa adanya pertemuan antara M. Taufik dan juga pimpinan DPRD DKI lainnya dengan pengusaha Sugianto Kusuma ataupun Aguan di kediaman Aguan beberapa lalu. Dan sampai saat ini juga KPK masih mengkonfirmasi soal ini, mengenai hal ini, dan diduga pertemuan ini ada kaitannya dengan rangkaian kasus suap yang melibatkan Muhammad Sanusi. Dan memang M. Taufik juga selaku Ketua Balikda DKI Jakarta ini tadi sempat menemui media dan menyampaikan kepada media bahwa soal zonasi wilayah pesisir dengan pulau kecil ini sudah selesai dan diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Dan kita dengarkan pernyataan dari Muhammad Taufik. Tanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin ya. Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin di situ dong. Sebelum dulu ya. Nggak ada tuh. Sudah diajuin katanya dari nggak ada di kita, nggak ada jembatan. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Kembali di Metro Siang, Bursa Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Rustam pun berpamitan kepada seluruh PNS di jajaran Wali Kota Jakarta Utara di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa pagi. Suasana berkesan di kantor Wali Kota Jakarta Utara berlangsung haru. Rustam memohon maaf atas kesalahannya selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Rustam menjelaskan pada Senin sore kemarin dirinya sudah menghadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan Rustam meninggalkan jabatannya karena kinerja dirinya sebagai wali kota dianggap kurang oleh Ahok.
Akhirnya Rustam pun berinisiatif untuk mengundurkan diri. Pasca pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara, kini Rustam masih menunggu penempatan posisi berikutnya yang diatur oleh DKD Provinsi DKI Jakarta. Dia menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bahwa Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku telah menerima surat pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Sebagai pengganti Rustam, Ahok menunjuk Wakil Wali Kota Jakarta Utara sebagai pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara. Beliau mau mundur, ya kita mau bilang apa, itu terima kasih saja sama beliau, dia datang ketemu saya. Saya juga tidak bermaksud memberhentikan beliau. Kalau beliau mau berhenti, ya saya nggak bisa maksa juga. Ya alasannya cuma mau berhenti aja dia bilang. Ya saya berpikir kalau beliau mau berhenti, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kinerja oke, bagus, nggak jelek-jelek amat. Nanti sementara mungkin wakilnya PRT dulu, nah kita tunggu seleksi. Kan nanti kan ini lagi proses seleksi S2. Dari seleksi kita akan mulai. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi merasa kecewa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menuding dirinya mendukung bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra. Kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam yang ada di Balai Kota Jakarta. Ya Cikal, bagaimana tanggapan Ahok mengenai respon dari Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi? Pas sekali kan, hal tersebut langsung kami tanyakan kepada Ahok mengenai bagaimana tanggapan atau respon dari Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi terkait dengan tudingan Ahok yang mengatakan bahwa ia mendukung dari berbagai atau kebijakan yang sempat dinyatakan oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra. Dan tadi Ahok sempat menanggapi respon tersebut dengan mengatakan bahwa ia sampaikan yang tertuju kepada Rustam Effendi hanyalah sebuah candaan, tidak ada maksud serius dalam hal itu. Namun dia justru menekankan apabila candaan tersebut ditanggapi secara serius dan juga oleh Rustam, maka itu jadi merupakan suatu pertanda bahwa memang Rustam saat ini tengah bermain politik. Ia juga sebelumnya Ahok menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan apabila ada pejabatnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bermain politik, namun dia menyatakan bahwa kerja serius harus menjadi utama atau target utama dari para wali kota. Dia pun menganggap bahwa ada sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh Rustam Effendi kurang cepat dan juga kurang tanggap, diantaranya adalah sejumlah penertiban yang dilakukan di Jakarta Utara tidak sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan harapan dari Ahok. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saya sudah ngomong berkali-kali sama Sekda, PNS, Wali Kota. Anda mau main politik pun saya nggak bisa larang. Tapi sebaiknya jangan main politik. Bagi saya kalau Anda kerjanya benar, kerjanya sesuai, Anda mau caci maki saya, mau kampanye nggak pilih saya pun saya nggak masalah kok. Kan saya udah ingetin berkali-kali, tolong para Wali Kota dirapim, dipelantikan, semua PNS, jangan main politik deh. Kalian profesional kerja saja, nggak usah main politik. Lagi kemarin juga saya kira beliau salah paham saja. Yang lain ketawa kok, aku juga bercanda kok. Aku juga tahu dia nggak pernah hubungan sama Yusril. Aku cuma ketawain dia aja. Yang lain ketawa. Nah, makanya kalau orang main politik, perasaannya langsung kena. Kalau kita bercanda orang nggak ada kepentingan, nggak marah kok, ketawa-ketawa semua ngakak. Sejauh ini komunikasi dapat simpulkan ya kan bahwa Ahok tidak mempermasalahkan respon dari Rustam Effendi di Facebook, namun memang saat ini respon tersebut telah menyebar dan menjadi viral di media sosial dan juga menjadi sorotan dari publik. Saya menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Gubernur
menilai kinerja saya masih kurang. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengundurkan diri setelah dianggap kinerjanya tidak memuaskan atasannya, yakni Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Disetujui atau tidak oleh Ahok, Rustam tetap mengundurkan diri. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi hari ini berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemda Jakarta Utara. Pada Senin kemarin, Rustam telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur Ahok. Dalam acara pamitan itu, Rustam menyampaikan permintaan maaf jika selama menjadi wali kota Jakarta Utara mengecewakan anak buahnya. Rustam membenarkan bahwa pengunduran dirinya lantaran kinerjanya dianggap kurang memuaskan oleh Ahok. Sebagai bawahan dari gubernur karena tidak ingin mengecewakan atasannya, maka Rustam memilih untuk mundur. Rustam menceritakan keputusan mundur telah dipikirkan sejak 3 hari terakhir. Dan dalam beberapa bulan terakhir ada perbedaan prinsip antara Rustam dengan Ahok dalam hal penggusuran warga di sekitar Jakarta Utara, termasuk juga kawasan Kalijodo. Kendati mengundurkan diri sebagai wali kota Jakarta Utara, Rustam mengaku tetap menjadi pegawai negeri sipil. Soal penempatannya, Rustam menyerahkan kepada atasannya. Saya menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan wali kota Jakarta Utara. Alasannya karena saya memperhatikan dan mengikuti perkembangan terakhir ini, khususnya mulai hari Jumat sampai dengan kemarin. Yang intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Proses mundur Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi dimulai sejak tanggal 23 April lalu. Lewat akun Facebooknya, Rustam mencurahkan keluhannya sejak menjadi Wali Kota Jakarta Utara per 2 Januari 2015 lalu. Dan lewat akun Facebooknya, Rustam mengisahkan perjalanan karirnya untuk membenahi Jakarta Utara dari mulai masalah menjadikannya wilayah bebas banjir sampai kemudian penggusuran kawasan Kalijodo. Rustam juga mengeluhkan tudingan bahwa dia bersekutu dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra. Menurutnya fitnah dari atasannya adalah tuduhan yang sangat menyakitkan. Dan Rustam menutup curahan hatinya dengan kalimat, apakah ini yang disebut dengan bekerja dengan hati. Dari sisi profilnya, Rustam telah meniti karir pengabdiannya baik di Jakarta Barat maupun juga Jakarta Selatan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menduga ada perbedaan prinsip antara dirinya dengan Wali Kota Jakarta Utara, yaitu Rustam Effendi. Ahok mengaku sudah beberapa kali menegur Rustam Effendi terkait dengan kinerjanya, dan Ahok kini menyiapkan pelaksana tugas Wali Kota untuk menggantikan Rustam Effendi. Ya udah ada perbedaan prinsip. Kayak Kalijodo kan dia buat surat supaya bengkel engsel itu tidak boleh dibongkar. Minta waktu 2 bulan. Lalu saya pikir ini, wah, kamu bisa kebayang nggak kalau Kalijodo saya ratain, ada satu bengkel engsel yang nggak diratain, kamu kira-kira tafsirannya apa? Nah itu aja, makanya saya bilang ini bisa bahaya secara politik. Iya dong, sekarang kamu bayangin bisa Kalijodo saya robohin, terus ada bengkel engsel yang berdiri hingga 2 bulan. Nah itu bisa dihubung-hubungkan, apalagi yang punya etnis orang Tionghoa. Makanya saya tegur dia, kok kamu kok minta izin nggak dihancurin kok usaha. Ya memang panjang lah, nggak apa-apa. Saya kira kita apresiasi kinerja juga, udah nggak apa-apa. Yang lain aja. Gampang, kita lagi tes PRT. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso angkat bicara soal sikap dari Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang mengundurkan diri. Sutioso yang akrab dipanggil dengan Bang Yos mengingatkan, memimpin itu harus mengedepankan hati.
Katanya seharusnya seperti apa nih Pak? Ditemui di Istana Kepresidenan, Bang Yos menjelaskan sikap kepemimpinan seseorang memang beda-beda. Apa yang pernah dilakukan Bang Yos dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, tidak bisa disamakan. Dan menurutnya Ahok memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Namun Bang Yos mengungkapkan meski dirinya berlatar belakang militer, Bang Yos tidak memimpin ala militer. Rustam Effendi mengundurkan diri dari Wali Kota Jakarta Utara setelah mengaku kinerjanya dalam setahun terakhir kurang memuaskan. Rustam mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur Basuki Cahayapurnama pada Senin kemarin. Karena Rustam tidak ingin mengecewakan atasannya, yakni Gubernur, maka Rustam memilih untuk mundur. Soal tudingan adanya geng golf di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, bagi Bang Yos itu hal biasa. Bisa jadi sebagai ajang menjalin komunikasi sekaligus juga berolahraga. Salah satu yang dipersoalkan Rustam mundur adalah soal geng golf di lingkungan Pemprov ini. Bang Yos tidak mempermasalahkan gaya kepemimpinan dari Ahok, namun Bang Yos bisa memahami apa yang dikeluhkan oleh Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Kota itu kan level sudah eselon sudah cukup atas lah ya gitu. Ya pasti ada sebabnya dia melakukan itu kan, itu patut kita evaluasi. Dan itulah pendekatan lain. Kalau saya kan saya dekati hatinya, gitu. Karena buat saya itu adalah keluarga saya. Kalau salah saya marahi, gitu. Tapi kalau benar ya saya harus krisis, gitu. Kalau kerjanya baik, itu aja reward and punishment dimanapun selalu saya terapkan. Sekarang di PIN aja Pak, ada orang tak maki-maki dan tidak pernah kan, itu cara kepemimpinan memang gaya saya seperti itu. Walaupun saya militer dari Kopassus, tidak berarti saya sembarang nempelin orang maki-maki orang, aku nggak kayak begitu kan. Sekali lagi ini kan gaya masing-masing. Kalau gaya Ahok seperti itu juga nggak salah, dia pemimpin punya hak untuk menerapkan gayanya masing-masing. Ya, pemirsa, KPK kembali memanggil beberapa saksi untuk terus mengusut dugaan terjadinya grand corruption atau korupsi berskala besar dalam pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Aulia Panel, langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang dipanggil KPK hari ini? Ya Robert, hari ini KPK memanggil dua pihak legislatif, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan juga Ferial Sofian. Serta KPK juga hari ini memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ketiganya ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pembahasan dua raperda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta untuk tersangka Arisman Wijaya. Dan tadi ketiganya ini datang secara bertahap pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi tadi. Dan untuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik ini tadi datang pukul 9, dan M. Taufik sendiri ini sudah 6 kali menjalani pemeriksaan di KPK, sedangkan untuk Heru Budi Hartono ini sudah 3 kali diperiksa. Dan dalam pemeriksaan sebelumnya Heru Budi Hartono pada tanggal 14 April lalu, Heru ini sempat menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. Karena memang Kepala BPAKD ini sempat mengikuti Raperda di Balek, namun memang tidak banyak mengikuti terkait dengan soal reklamasi ini. Dan Robert, memang sebelumnya yang masih menjadi perdebatan ini terkait dengan nilai kontribusi untuk pengembang. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini menetapkan pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini harus memberikan kontribusi tambahan sebesar 15% dari keuntungan, dan diduga pengembang ini merasa keberatan dan mereka ingin kontribusi tambahan ini turun menjadi 5%. Dan kemudian hal inilah atau ini pun yang muncul kasus dugaan suap anggota DPRD yang mengubah besaran kontribusi pada aturan tata ruang strategis yang juga melibatkan tersangka M. Sanusi. Robert. Ya, oleh Pani, jika kita lihat dari daftar saksi yang hadir, lagi-lagi M. Taufik, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua Balik dan DKI Jakarta dipanggil ke-6 kalinya oleh KPK. Mengapa M. Taufik kerap dipanggil oleh KPK?
Ya, Robert, memang untuk Wakil Ketua DPRD M. Taufik ini sendiri memang tadi sudah disebutkan bahwa sudah 6 kali diperiksa oleh KPK, dan memang ini muncul informasi bahwa adanya pertemuan antara M. Taufik dan juga pimpinan DPRD DKI lainnya dengan pengusaha Sugianto Kusuma ataupun Aguan di kediaman Aguan beberapa lalu, dan sampai saat ini juga KPK masih mengkonfirmasi soal ini, mengenai hal ini, dan diduga ya, saya berpikir kalau beliau mau berhenti kita nggak bisa apa-apain juga. Kinerja oke, bagus, nggak jelek-jelek amat. Nanti sementara mungkin wakilnya PRT dulu, nah kita tunggu seleksi. Dan nanti kan ini lagi proses seleksi eselon 2. Dari seleksi kita akan mulai. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi merasa kecewa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menuding dirinya mendukung bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra. Kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam yang ada di Balai Kota Jakarta. Ya Cikal, bagaimana tanggapan Ahok mengenai respon dari Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi? Pak sekalian, hal tersebut langsung kami tanyakan kepada Ahok mengenai bagaimana tanggapan atau respon dari Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, terkait dengan tudingan Ahok yang mengatakan bahwa ia mendukung dari berbagai atau kebijakan yang sempat dinyatakan oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra. Dan tadi Ahok sempat menanggapi respon tersebut dengan mengatakan bahwa ia sampaikan yang tertuju kepada Rustam Effendi hanyalah sebuah candaan, tidak ada maksud serius dalam hal itu. Namun dia justru menekankan apabila candaan tersebut ditanggapi secara serius dan juga oleh Rustam, maka itu jadi merupakan suatu pertanda bahwa memang Rustam saat ini tengah bermain politik. Ia juga sebelumnya Ahok menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan apabila ada pejabatnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bermain politik, namun dia menyatakan bahwa kerja serius harus menjadi utama atau target utama dari para wali kota. Dia pun menganggap bahwa ada sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh Rustam Effendi kurang cepat dan juga kurang tanggap, diantaranya adalah sejumlah penertiban yang dilakukan di Jakarta Utara tidak sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan harapan dari Ahok. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saya udah ngomong berkali-kali sama Sekda, PNS, Wali Kota. Anda mau main politik pun saya nggak bisa larang, tapi sebaiknya jangan main politik. Bagi saya kalau Anda kerjanya benar, kerjanya sesuai, Anda mau caci maki saya, mau kampanye nggak pilih saya pun saya nggak masalah kok. Kan saya udah ingetin berkali-kali, tolong para Wali Kota dirapim, dipelantikan, semua PNS, jangan main politik deh. Kalian profesional kerja saja, nggak usah main politik. Lagi kemarin juga saya kira beliau salah paham saja. Yang lain ketawa kok, aku juga bercanda kok. Aku juga tahu dia nggak pernah hubungan sama Yusril. Aku cuma ketawain dia aja. Yang lain ketawa. Nah, makanya kalau temuan ini ada kaitannya dengan rangkaian kasus suap yang melibatkan Muhammad Sanusi, dan memang M. Taufik juga selaku ketua Balikda DKI Jakarta ini tadi sempat menemui media dan menyampaikan kepada media bahwa soal zonasi wilayah pesisir dengan pulau kecil ini sudah selesai dan diatur dalam Pergub DKI Jakarta, dan kita dengarkan pernyataan dari Muhammad Taufik. Tanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin ya. Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. Sebelum ini, nggak ada tuh. Sudah diajuin katanya dari nggak ada di kita, nggak ada jembatan. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Kembali
Kembali di Metro Siang, Pemirsa, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Rustam pun berpamitan kepada seluruh PNS di jajaran Wali Kota Jakarta Utara di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa pagi. Suasana perpisahan di kantor Wali Kota Jakarta Utara berlangsung haru. Rustam memohon maaf atas kesalahannya selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Rustam menjelaskan pada Senin sore kemarin dirinya sudah menghadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan Rustam meninggalkan jabatannya karena kinerja dirinya sebagai wali kota dianggap kurang oleh Ahok. Akhirnya Rustam pun berinisiatif untuk mengundurkan diri. Pasca pengunduran diri dari jabatan wali kota Jakarta Utara, kini Rustam masih menunggu penempatan posisi berikutnya yang diatur oleh DKD Provinsi DKI Jakarta. Intinya, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bahwa Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku telah menerima surat pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Sebagai pengganti Rustam, Ahok menunjuk Wakil Wali Kota Jakarta Utara sebagai pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara. Beliau mengundur, ya kita mau bilang apa, itu terima kasih saja sama beliau, dia datang ketemu saya. Saya juga tidak bermaksud memberhentikan beliau. Kalau beliau mau berhenti, ya saya bisa maksa juga. Ya, alasannya cuma mau berhenti aja dia bilang. Tanggal 23 April lalu, lewat akun Facebooknya, Rustam mencurahkan keluhannya sejak menjadi Wali Kota Jakarta Utara per 2 Januari 2015 lalu. Dan lewat akun Facebooknya, Rustam mengisahkan perjalanan karirnya untuk membenahi Jakarta Utara dari mulai masalah menjadikannya wilayah bebas banjir sampai kemudian penggusuran kawasan Kalijodo. Rustam juga mengeluhkan tudingan bahwa dia bersekutu dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra. Menurutnya fitnah dari atasannya adalah tuduhan yang sangat menyakitkan. Dan Rustam menutup curahan hatinya dengan kalimat, apakah ini yang disebut dengan bekerja dengan hati. Dari sisi profilnya, Rustam telah meniti karir pengabdiannya baik di Jakarta Barat maupun juga Jakarta Selatan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menduga ada perbedaan prinsip antara dirinya dengan Wali Kota Jakarta Utara, yaitu Rustam Effendi. Ahok mengaku sudah beberapa kali menegur Rustam Effendi terkait dengan kinerjanya, dan Ahok kini menyiapkan pelaksana tugas Wali Kota untuk menggantikan Rustam Effendi. Memang udah ada perbedaan prinsip. Kayak Kalijodo kan dia buat surat supaya bengkel engsel itu tidak boleh dibongkar. Minta waktu 2 bulan. Lalu saya pikir ini, wah, kamu bisa kebayang nggak kalau Kalijodo saya ratain, ada satu bengkel engsel yang nggak diratain, kamu kira-kira tafsirannya apa? Nah, itu aja. Makanya saya bilang, ini bisa bahaya secara politik. Iya dong, sekarang kamu bayangin bisa Kalijodo saya robohin. Terus ada bengkel engsel yang berdiri. Hingga 2 bulan. Nah, itu bisa dihubung-hubungkan, apalagi yang punya etnis orang Tionghoa. Makanya saya tegur dia, kok kamu kok minta izin nggak dihancurin kok usaha. Ya memang panjang lah, nggak apa-apa. Saya kira kita apresiasi kinerja juga, udah nggak apa-apa. Yang lain aja. Gampang, kita lagi tes PLT. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso angkat bicara soal sikap dari Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang mengundurkan diri. Sutioso yang akrab dipanggil dengan Bang Yos mengingatkan, memimpin itu harus mengedepankan hati. Katanya seharusnya seperti apa nih Pak? Ditemui di Istana Kepresidenan, Bang Yos menjelaskan sikap kepemimpinan seseorang memang beda-beda. Apa yang pernah dilakukan Bang Yos dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama tidak bisa disamakan. Dan menurutnya Ahok memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Namun Bang Yos mengungkapkan meski dirinya berlatar belakang main politik, perasaannya langsung kena. Kalau kita bercanda orang nggak ada kepentingan, nggak marah kok, ketawa-ketawa semua ngakak. Sejauh ini komunikasi antara
Dapat simpulkan ya kan bahwa Ahok tidak mempermasalahkan respon dari Rustam Effendi di Facebook, namun memang saat ini respon tersebut telah menyebar dan menjadi viral di media sosial dan juga menjadi sorotan dari publik. Saya menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengundurkan diri setelah dianggap kinerjanya tidak memuaskan atasannya, yakni Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Disetujui atau tidak oleh Ahok, Rustam tetap mengundurkan diri. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi hari ini berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemda Jakarta Utara. Pada Senin kemarin, Rustam telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur Ahok. Dalam acara pamitan itu, Rustam menyampaikan permintaan maaf jika selama menjadi Wali Kota Jakarta Utara mengecewakan anak buahnya. Rustam membenarkan bahwa pengunduran dirinya lantaran kinerjanya dianggap kurang memuaskan oleh Ahok. Sebagai bawahan dari gubernur karena tidak ingin mengecewakan atasannya, maka Rustam memilih untuk mundur. Rustam menceritakan keputusan mundur telah dipikirkan sejak 3 hari terakhir. Dan dalam beberapa bulan terakhir ada perbedaan prinsip antara Rustam dengan Ahok dalam hal penggusuran warga di sekitar Jakarta Utara, termasuk juga kawasan Kalijodo. Kendati mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Rustam mengaku tetap menjadi pegawai negeri sipil. Soal penempatannya, Rustam menyerahkan kepada atasannya. Saya menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Alasannya karena saya memperhatikan dan mengikuti perkembangan terakhir ini, khususnya mulai hari Jumat sampai dengan kemarin, yang intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Proses mundur Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi dimulai sejak